Saudara, kita bersyukur kalau pada akhirnya tahun ini bisa kita jalani ya bersama dengan Tuhan. Saudara, termasuk saya sebetulnya kalau mau menghadapi tahun akan datang itu ya, melihat situasi sekeliling dan sebagainya, kita itu ada juga sih khawatirnya. Bukannya enggak ada, saudara, ada khawatirnya. Tapi begitu muncul kekhawatiran, langsung pikiran ini refleks ngingat kembali, apa sih yang Tuhan sudah kerjakan di masa-masa yang sudah. Tuhan begitu banyak melakukan perkara-perkara di masa-masa yang sudah. Masa di masa yang akan datang Tuhan tidak melakukan sesuatu. Saudara, Tuhan bisa dipercaya. Hanya seringkali kita yang beralih untuk tidak bisa mempercayai Dia. Memang kita harus terus belajar untuk mempercayai Dia. Saya yakin ini tidak semudah ngomong, saudara. Untuk percaya itu perlu belajar mempercayai Tuhan lagi. Lu sudah ngalami banyak begitu loh Pak. Ya, sampai hari ini saya kalau berdoa, Tuhan ajarkan aku untuk percaya kepadamu. Aku mau belajar percaya, aku mau belajar lagi mempercayai Engkau. Sampai hari ini loh saudara kalau doa itu begitu. Sampai hari ini mau belajar mempercayai Tuhan. Saudara, tahun 2015 kita sudah lewati ya, the year of His favor. Tahun perkenanan Tuhan. Bukan berarti tahun 2015 itu hanya tahun 2015 itu favor Tuhan diberikan. No. Favor ini akan terus berjalan, saudara. Tapi tahun 2016 ada kelanjutan yang Tuhan mau kerjakan untuk setiap kita. Saudara, kerinduan Tuhan adalah untuk menggenapi setiap apa yang sudah dijanjikan. Saudara perlu kenal Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang rindu untuk menggenapi setiap apa yang Dia sudah janjikan. Beda dengan manusia. Manusia itu mikir aja untuk, kadang-kadang ngutang tadi bisa nggak bayar, bayangin saudara. Ngutang itu kan bukan uangnya sendiri, nggak bayar, kebangetan kan. Nah itu rata-rata manusia seperti itu, beda dengan Tuhan. Justru kalau Tuhan itu, Dia itu rindu untuk menggenapi setiap apa yang Dia sudah janjikan. Ya tinggal sekarang saudara sudah menerima janji apa di tahun 2015 ini. Yakinlah 2016 Tuhan akan penuhi itu. Amin. Makanya tahun 2016 ini yang kita akan masuki, saudara, kita akan melihat bahwa Tuhan akan memenuhi janji-janjinya. Fulfillment of God's promises. Saudara, kita akan lihat di dalam Yesaya 61, mulai ayat yang pertama, kita akan baca sampai ayat yang ketiga. Di situ dikatakan roh Tuhan Yahweh ada padaku oleh karena Bapa Yahweh telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Bapa Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Bapa Yahweh, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, kalau kita lihat ya, ayat yang kedua, itu favor yang kita seringkali sudah bicarakan selama sepanjang setahun ini. Dan tadi kesaksian-kesaksian kita bisa
ikut senang bagaimana ini mewakili aja tadi itu saudara. Ada banyak yang mendapatkan fever. Setelah mendapatkan fever tentu ada ucapan syukur. Itu urutannya saudara. Setelah kita menerima favor dari Tuhan, ada ucapan syukur. Ya, kemudian waktu kita mengucap syukur, yang kita rayakan ini, akhir tahun ini penuh dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur. Tapi waktu berjalan terus, sebentar lagi kita akan ganti tahun. Memasuki tahun 2016, Tuhan sudah memberikan sesuatu lagi. Langkah ke depan, aku akan penuhi setiap janji-janjiku. Dari ayat yang ketiga, Yesaya 61 ini, di situ dikatakan, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Jadi setelah tahun rahmat Tuhan, tahun perkenanan Tuhan, tahun di mana Tuhan memberikan favor-nya, Tuhan akan mengganti, saudara, hal-hal yang duka cita, mendatangkan duka cita, akan diganti dengan sukacita. Kita lihat ayatnya saja. Ya. Yesaya 61 ayat yang kedua itu untuk memberitakan tahun rahmat Bapa Yahweh dan hari pembalasan Elohim kita untuk menghibur semua orang berkabung. Sebetulnya sudah ada di ayat yang kedua untuk menghibur semua orang berkabung. Nah, uraiannya itu justru di ayat yang ketiga. Menghibur semua orang berkabung ini di situ diuraikan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Nanti akan ada kejelasan yang lebih baik dari terjemahan yang lain. Ya, justru penjelasan daripada ayat yang kedua akhir untuk menghibur semua orang berkabung setelah mendapat favor ini untuk menghibur orang yang berkabung. Jadi betul-betul yang berkabung itu akan menerima penghiburan, saudara. Memberikan perhiasan kepala ganti abu. Orang yang berkabung di zaman-zaman ini selalu mengurapi kepalanya itu dengan abu, dengan debu gitu. Ya, itu orang berkabung, merobek-robek jubahnya, kemudian kepalanya dikasih abu. Itu namanya berkabung. Makanya di ayat 3 itu untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Yang tadinya berkabung dipenuhi dengan abu itu diganti dengan mahkota. Perhiasan kepala itu kan mahkota. Minyak untuk pesta ganti kain kabung. Minyak yang mendatangkan sukacita menggantikan kain kabung. Nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar. Supaya orang menyebut mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Bapa Yahweh untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, ada penjelasan yang lebih jelas dari ayat ini, ya, ayat yang ketiga tadi. Nah, kalau kita lihat, saudara, ayat yang kedua itu kita dapatkan tahun 2015. Nah, sekarang ayat yang ketiga ini untuk kita lewati di tahun 2016. Ini luar biasa loh saudara, ya, luar biasa. Saudara, ya saya berharap sih sepanjang tahun ini kita akan banyak bicarakan ini. Penggenapan atau pemenuhan janji-janji Tuhan. Nanti saya percaya saudara-saudara yang lain akan menjelaskan lebih detail. Tuhan akan membukakan pasti dengan luar biasa untuk ayat 3 ini. Nah, saudara, dari Amplified, saya tadi sudah mencoba menerjemahkan sendiri, terus saya minta tolong Ivan juga menerjemahkan. Ya salahnya cuman sedikit aja, saudara, ya lumayan ya. Saya pikir-pikir saya juga bisa menerjemahkan. Tapi terjemahkannya mungkin 1 jam, kalau Ivan cuma 10 menit, 5 menit. Nah, ini terjemahnya saudara, ayat yang ketiga tadi. Untuk mengaruniakan penghiburan dan sukacita kepada mereka
yang berduka di Sion. Luar biasa loh ini, Yesaya 61 ini ayat yang ketiga. LAI tidak menuliskan adanya kata-kata Sion. Tapi di terjemahan yang lain itu ada. Lah waktu kami menerima visi yang Tuhan berikan dari Yesaya 61 itu, saya enggak tahu saudara kalau Yesaya 61 itu ditujukan untuk Sion. Baru setelahnya itu saya tahu, loh ada ini ternyata. Ya ini ayatnya. Untuk mengaruniakan penghiburan dan sukacita kepada mereka yang berduka di Sion. Untuk memberi mereka perhiasan, kalung atau mahkota yang indah, ganti debu, ganti abu. Kalau orang berkabungan pakai abu, diganti mahkota. Saudara. Minyak sukacita ganti duka cita. Jubah pujian ganti roh kegagalan dan beban yang berat. Supaya mereka disebut pohon tarbantin kebenaran, tinggi, kuat, megah, terkenal atau diistimewakan karena teguh dalam kebenaran, keadilan, dan berdiri di pihak Bapa Yahweh yang ditanam oleh Bapa Yahweh supaya Dia dimuliakan. Ini luar biasa saudara, semakin saya baca berulang-ulang, ini ayat semakin berbicara luar biasa. Dan ada banyak hal yang Tuhan akan genapkan. Saya sampai mikir-mikir, Tuhan, pemenuhan janjimu ini kalau sudah genap, apakah ini tahun 2016 Tuhan Yesus datang? Saya tidak berani ngomong saudara. Saya tidak berani ngomong. Tapi kalau pemenuhan janji yang Tuhan berikan, itu sampai digenapi semua. Ya, ini tidak mendahului Tuhan. Sampai akhirnya pemenuhan janji Tuhan ya, itu Tuhan datang. Tapi seandainya itu belum semua atau belum digenapi seluruhnya, ya mungkin tahunnya masih mundur lagi. Tapi saya waktu nangkap, ini dikonfirmasi terus. Dikonfirmasi. Ivan itu tahu-tahu juga bilang begini. Terus waktu Pak Adi Sutanto khotbah di sini, Ivan mengingatkan saya, Pak dengar enggak tadi? Itu kan fulfillment. Iya. Terus beberapa lagi, beberapa. Saudara, kemudian ayat yang ketiga ini kalau kita teliti ya, saya sih malam hari ini enggak menguraikan banyak tentang ini. Saya cuman nyambung aja. Ini kan masih tahun 2015, jembatani ke 2016. Tapi saya berdoa supaya nanti Tuhan akan singkapkan yang lebih lagi kepada kita semua melalui teman-teman yang lain. Saudara, kalau kita melihat di sini ya, ini kenyataan hal yang mendatangkan perkabungan itu Tuhan akan ganti dengan sukacita. Ini bisa terjadi di dunia ini dan juga di dunia yang akan datang. Tuhan memenuhi janjinya. Kalau kita sih berharap di dunia maupun di surga nanti. Kalau di surga nggak usah diomong. Pasti surga sukacita isinya. Tidak ada air mata kok di sana. Penuh sukacita. Tapi yang jelas di sini, saudara, untuk mengaruniakan penghiburan dan sukacita kepada mereka yang berduka di Sion. Untuk memberi mereka perhiasan kalung dan mahkota yang indah ganti debu, ganti abu. Perkabungan abu yang ditaruh di kepala itu diganti dengan mahkota. Minyak sukacita ganti duka cita.
Semua yang urusan duka cita itu diganti dengan sukacita. Semua yang urusan perkabungan itu diganti dengan sukacita. Luar biasa, saudara. Makanya saya berdebar-debar juga sih. Meskipun ada ketegangan-ketegangan juga menghadapi situasi tahun mendatang ini. Tapi kalau kita menaruh pengharapan kepada Tuhan itu ada sukacita. Pengharapannya itu betul-betul terus muncul, saudara. Jubah pujian, ganti roh kegagalan. Spirit kegagalan ini harus dipatahkan, saudara. Saya yakin kalau kita bersama dengan Tuhan, ya, bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan pasti akan memberikan kepada kita itu kemenangan demi kemenangan. Amin. Bersama Tuhan. Nah, ternyata kegagalan itu ada spiritnya, saudara. Justru jubah pujian ganti roh kegagalan dan beban yang berat. Ini pujian bukan cuman asbun di mulut loh. Jubah pujian ini betul-betul kita itu dari dalam, kita ngalami. Pujian yang keluar dari roh kita. Bukan cuman asbun, asal bunyi di mulut. Tadi siang waktu doa jam 12 sampai jam 1 itu, saudara, Tuhan itu sudah membocorkan, ya. Itu salah satu konfirmasi juga. Tuhan akan ganti perkabungan kita dengan sukacita. Nah, istri saya sebelumnya sudah nyanyi, kukalahkan musuh dan melompat tembok. Itu mestinya sambungannya kan, ku kenakan jubah pujian. Saya tunggu-tunggu lagunya. Oh, kok gak nyanyi? Ku kenakan jubah pujian. Kalau misalnya nyanyi lagi, waduh ini tambah. Dia enggak tahu kalau saya mau sampaikan ini. Ternyata di sini jubah pujian ganti roh kegagalan dan beban yang berat. Bukannya beban itu tidak ada. Tapi saudara, meskipun saudara bebannya berat, kalau ada jubah pujian di dalam diri saudara, saudara mengenakan jubah pujian, beban yang berat itu diganti dengan sukacita, saudara. Roh kegagalan itu akan dipatahkan. Kita terus tetap memuji Tuhan. Beberapa waktu yang lalu, saya itu terlintas gitu. Itu saya yakin, saya baru diteguhkan ada roh kegagalan ini ya. Sebelumnya, kemudian saya evaluasi. Oh iya, kadang-kadang ya, itu pikiran kan mau datang. Itu roh, spirit itu. Kalau misalnya, tahu-tahu kita itu mikirkan sesuatu yang menjadikan kita itu bisa khawatir. Terus akhirnya beban jadi berat. Terus pinginnya itu gerundel-gerundel. Pinginnya itu marah, emosi, ngomel-ngomel. Itu spirit, saudara. Itu roh kegagalan. Terlintas gitu. Membuat kita itu tidak bisa melihat pertolongan-pertolongan yang Tuhan sudah kerjakan di masa-masa yang kita sudah lalui. Tapi seperti tadi siang juga istri saya sharing dari Ivana yang kemarin dapat penyataan itu. Kalau apa tadi kesaksiannya? Peperangan di alam roh. Di alam roh ini saudara percaya atau enggak ya, itu nyata. Spirit kegagalan ini justru kita harus lawan. Karena
dia terus berusaha nguntit kita. Untuk kita itu gimana caranya dia menipu? Untuk supaya kita itu tidak bisa percaya kepada Tuhan. Untuk kita itu tidak bisa melihat bahwa Tuhan itu terlalu baik. Untuk membawa saudara dan saya itu, ini spirit kegagalan ya. Untuk tidak bisa menghadapi semua itu dengan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Supaya mereka disebut pohon tarbantin kebenaran, dipanggil pohon kebenaran. Ya, pohon kebenaran itu karena dalam bahasa aslinya itu tinggi, kuat, megah. Salah satu pohon yang tinggi, kuat, megah itu adalah pohon tarbantin. Makanya disebut pohon tarbantin kebenaran. Tinggi, kuat, megah. Saudara perhatikan ini. Kata ini, terkenal atau diistimewakan karena teguh dalam kebenaran, keadilan, dan berdiri di pihak Bapa Yahweh. Saudara, jangan takut. Mungkin tahun depan kita akan menghadapi tantangan lebih berat, tapi kalau kita tetap berpihak pada Bapa Yahweh, saya percaya justru Tuhan akan mengistimewakan dan menjadikan kita terkenal. Bukan itu tujuannya. Terkenal bukan terkenal secara seperti artis begitu, enggak. Terkenal atau diistimewakan karena teguh dalam kebenaran, dalam keadilan, dan berdiri di pihak Bapa Yahweh. Enggak gentar, enggak goyang, enggak apapun menghadapi tantangan. Kita tetap berdiri teguh. Saudara, salah satu sifat saya itu sebetulnya itu seneng sih. Kalau kita itu lain dari yang lain. Dalam arti itu bukan nyeleneh-nyeleneh cari-cari ya. Tapi setelah saya mengenal kebenaran, saya tidak gentar sedikit pun. Kalau tetap ini, memang ini adalah kebenarannya, why not? Gitu. Kenapa kita tidak berdiri teguh di situ? Kenapa kita mesti bimbang dan ragu? Kenapa kita gampang terombang-ambing? Kalau ada dasarnya, why not? Kenapa kita tidak berani? Kalau ada esensi yang jelas, kalau ada dasar yang benar, yang jelas-jelas benar, kenapa kita takut? Itu prinsip yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Kalau enggak, kita itu seperti kapal yang terombang-ambing terus. Bagaimana kapal supaya tidak terombang-ambing? Dia harus menjatuhkan jangkarnya. Jangkarnya yang tertancap. Jangkar itu berat tuh saudara. Kira-kira berapa? 300 atau 300 kilo atau 500 kilo? Atau berapa ton? Barusan ini ada saudara yang punya kapal itu jangkarnya lepas karena tidak dikaitkan dengan pengaitnya. Jadi waktu dilempar turun, wancep, jalan turun terus ya, terus lepaskan kan ini nggak terkait. Lepas itu dicari di dasarnya, enggak ada loh saudara. Jadi dia tertancap itu bukan cuma tertancap mungkin 1-2 meter. Belus hilang jangkarnya. Kenapa kapal itu diberi jangkar? Supaya tidak terombang-ambing. Kalau saudara dan saya tidak punya jangkar, Tuhan Yesus itu jangkar. Bisa menjadikan kita itu, dia dasar yang teguh. Kalau rumah itu pondasi. Kalau kita betul-betul punya dasar yang teguh, saya percaya sih, orang percaya itu nggak gampang terombang-ambing. Kalau dia punya dasar yang teguh,
Jadi makanya kalau saya waktu ngelihat di Amplified ini, diistimewakan menjadi terkenal karena teguh dalam kebenaran, dalam keadilan. Luar biasa. Tapi tujuannya yang ditanam oleh Bapak Yahweh sendiri untuk supaya Bapak Yahweh dimuliakan. Tujuannya ini harus tahu saudara. Ya, kita ini harus ngerti bahwa sebetulnya saudara dan saya dipanggil, saudara dan saya mengalami banyak favor, saudara dan saya mengalami banyak mujizat, saudara dan saya punya pengalaman iman. Tujuannya cuma satu, supaya Bapak ditinggikan, supaya Bapak dimuliakan. Jangan mencari kemuliaan bagi diri kita sendiri, tidak ada artinya saudara. Ya, itu penjelasan singkat ayat 3. Kita ngelihat lebih lanjut. Oh, ini bahasa Inggrisnya ini. Tapi tadi kan sudah diterjemahkan ya. Kita lewati aja. Raja Daud menerima banyak favor. Raja Daud. Ada banyak mazmur-mazmur Daud yang kita bisa lihat bahwa betul-betul Raja Daud ini menerima favor yang luar biasa dari Tuhan. Dan dia tidak mencuri kemuliaan bagi dirinya sendiri. Salah satu yang bisa saya ambil di situ adalah Mazmur 23, ayat yang sudah tidak asing. Jelas di situ dikatakan, Mazmur Daud, Bapak Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Orang yang tidak kenal, tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, gak mungkin saudara bisa menjadikan Bapak Yahweh itu gembalanya. Aku tak akan kekurangan. Dia membaringkan aku di padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Sengaja yang kata kerjanya saya tebali. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun aku di jalan kebenaran oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Karena engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Komplit saudara. Engkau menghidangkan makanan di depanku. Bahkan di hadapan lawan-lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sesungguhnya kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal di dalam bait Bapak Yahweh sepanjang masa. Ini tulisan orang yang menerima banyak favor, saudara, dan mengalami jawaban-jawabannya, pemenuhan akan setiap janji-janjinya. Belum Mazmur 119, kalau kita baca, luar biasa Raja Daud ini. Raja Daud menerima banyak favor. Yusuf, kita tahu cerita Yusuf. Yusuf ini anak yang dikasihi oleh papanya. Kemudian saudara-saudaranya yang lain iri gara-gara Yusuf punya jubah yang bagus. Kemudian Yusuf sampai akhirnya dilemparkan ke sumur. Orang banyak melihat bahwa ini adalah satu penderitaan untuk Yusuf. Tapi ini favor sebetulnya. Setelah dari sumur, diangkat, dijual sebagai budak. Ini favor. Banyak anak-anak Tuhan tidak tahu urut-urutannya. Kalau kita bicara tentang perkenanan, kita bicara tentang favor, itu hal-hal yang bayangannya itu yang enak-enak semua. Ada prosesnya. Yusuf sebelum dia jadi Perdana Menteri orang kedua di Mesir, wakilnya Firaun, prosesnya itu
dibuang ke sumur, dijadikan budak, diperdaya oleh istri Potifar, difitnah, akhirnya masuk penjara. Orang masuk penjara itu enggak enak loh saudara. Masuk penjara. Tapi kalau kita perhatikan, penyertaan Tuhan itu selalu ada di situ. Biar di dalam penjara pun dia mendapatkan perkenanan dari kepala penjara. Akhirnya sampai ketemu dengan Firaun. Musa mendapatkan banyak favor. Meskipun Musa itu maju mundur waktu Tuhan menyuruh memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Tidak gampang saudara memenuhi panggilan Tuhan. Terus terang aja awal mula saya itu banyak tawar-menawar juga sama Tuhan. Sampai hari ini juga kadang-kadang hati itu juga kemput loh saudara. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan ajarkan aku belajar untuk mempercayai Engkau. Belajar terus untuk mempercayai Engkau. Sampai kapanpun. Pengalaman bersama Tuhan itu enggak bisa, kalau dulu sudah ngalami bersama Tuhan, oh bisa terus lancar, langgeng terus, imannya kuat terus. No, bukan seperti itu. Orang yang berkata seperti itu justru dia belum kenal Tuhan dan belum kenal dirinya. Justru pengalaman bersama dengan Tuhan itu, kalau sudah lewat, kita menghadapi sesuatu yang baru lagi, sepertinya kita membutuhkan iman lagi. Memang pengalaman masa lalu itu bisa membackup sedikit banyak, bisa mengencourage kita lah, mendorong kita. Oh iya, makanya ada lagu yang dulu engkau sudah berbuat banyak mujizat. Lagunya gimana itu? Kami telah mendengar perbuatanmu dahsyat di masa lalu. Kami telah mendengar. Apa? Dan kemasyuranmu ya Tuhan, nyatakanlah lagi. Itu betul-betul loh saudara. Pengalaman masa lalu itu memang bisa memberikan dorongan kepada kita. Musa, bayangin, Musa itu ngalami mujizat itu enggak tanggung-tanggung. Laut terbelah, jalan memimpin orang kurang lebih 2 juta. Saya pernah memimpin gerak jalan, satu peleton itu cuman isi 30 mungkin, ngaturnya gak gampang. Lah ini mimpin 2 juta orang jalan, bawa unta, bawa kambing, gendong bayi, apa. Wih, rombongan tur ke tanah perjanjian aja pernah dulu sampai berapa, 50. Itulah tuh. Ayo, sebentar, tunggu yang itu. Ini sudah selesai, satunya kebelet kencing, keluar nunggu lagi. Satu nyari masih shopping. Memang shopping itu gaduhannya terus saudara. Lah ini hampir 2 juta orang. Kalau bukan favor dari Tuhan, tidak mungkin itu. Luar biasa itu Musa. Daniel mendapatkan favor luar biasa. Tidak enak loh saudara, ya diturunkan ke gua singa, ngelihat singa aja saudara, kalau ngelihat singa aja udah gemeter dulu kan. Lah ini Daniel ini loh, kalau saya diturunkan di gua singa gitu, ngelihat aduh bayangkan dijilati sama singanya gini aja, sudah keri semua. Bayangkan aja loh itu, bayangin kalau aduh Tuhan kalau bisa ya jangan lewati yang gini-gini. Tapi ini favor. Saya rindu supaya setiap kita itu mengerti dengan benar. Ya, favor yang dari Tuhan itu. Sadra, Mesa, Abednego. Yang gendong melemparkan mereka ke api itu mati langsung.
Lah ini yang dilemparkan di dalam api loh, jalan-jalan. Luar biasa saya pikir. Tuhan itu memang luar biasa. Dan masih banyak lagi, saudara, ya, yang menerima perkenanan atau favor dari Tuhan. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Kadang-kadang kita sampai dibuat tidak ngerti. Sampai kita kalau berdoa, Tuhan kenapa kok ini harus terjadi? Kadang-kadang kami yang ngikuti beberapa saudara-saudara yang mengalami hal yang begitu luar biasa itu, saya sendiri sampai, Tuhan, mbok ya beri pertolongan Tuhan, belas kasihan-Mu Tuhan. Kami aja enggak tega sampai kayak gitu. Padahal dulu kami juga ngalami kayak gitu loh, saudara. Ngalami sampai besok mau makan apa yang enggak tahu. Tapi kalau sekarang ini melihat beberapa, kalau melihat saudara diproses, di apa, kami itu cuma berdoa, Tuhan beri kekuatan, beri kemampuan. Jangan sampai menyangkali iman, beri dorongan terus. Beri pengharapan terus, jangan sampai undur dari Tuhan. Saudara, kami itu cuma berdoanya seperti itu. Makanya menghadapi situasi apapun, jangan pernah mundur dari Tuhan. Ya, seperti Ibu Dewi tadi. Pengharapan itu jangan dilepas. Jadi perkenanan Tuhan itu tidak selalu yang enak-enak. Dalam duka cita pun apabila kita tetap bisa bersuka cita, itu favor dari Tuhan. Kondisi yang tidak memungkinkan kita bersuka cita. Kondisi tekanan yang begitu luar biasa beratnya. Tapi di hati ini enggak dibuat-buat loh ya. Di hati ini masih ada sukacita. Itu favor, saudara. Kadang-kadang orang kalau sudah mengalami kesusahan, duka cita yang dalam itu rasanya sudah, kalau bisa ditunjukkan semua orang agar tahu. Kita bisa enggak menerima jalan keluarnya, saudara. Saya beri contoh di situ, Rasul Paulus dan Silas waktu berada di dalam penjara. Kisah 16 ayat 25, namun kira-kira tengah malam sambil berdoa, Paulus dan Silas memuji Elohim dan para tahanan mendengarnya. Jadi muji Tuhannya enggak imi-imi. Muji Tuhannya itu sampai para tahanan yang lain itu mendengar. Ini gambar banyak saudara pilihannya. Tapi saya pilih yang paling mendekati. Kakinya dipasung, habis didera. Ya. Ada gambar di penjara gitu, mukanya ganteng, masih mulus, bajunya masih utuh gini-gini, pakai topi segala, udah enggak cocok itu. Gambarnya saya pilih yang ada habis kena didera ya. Kondisinya dipasung, ini ditaruh penjara yang paling bawah. Tapi di tengah malam dikatakan mereka berdoa sambil memuji Tuhan. Kondisinya mungkin secara fisik perih, sakit, tapi mereka bisa berdoa sambil memuji Tuhan. Ini favor, saudara. Justru hal-hal yang seperti ini yang bisa mendatangkan kemuliaan yang akan datang. Ini favor, benar-benar luar biasa. Ya. Kemudian syaratnya yang harus dipenuhi, asal bukan karena salah atau dosa kita. Itulah yang Rasul Petrus bilang, kasih karunia atau favor. Kadang-kadang orang karena salahnya dia, kecerobohannya dia, terus ngalami kerugian, terus ngalami apa-apa, ya itu sih belum bisa disebut favor. Meskipun Tuhan sanggup mengubah itu menjadi hal yang mendatangkan kebaikan. Tapi bukan salah dari kita. Nah ini yang Petrus katakan, saudara. Ya, 1 Petrus 2 ayat 19, sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Elohim, menanggung penderitaan yang
tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia atau favor. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ayat 22, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kalau kita perhatikan seperti ini, saudara, adalah kasih karunia kalau kita itu menderita yang seharusnya kita itu tidak menderita. Kita sudah berbuat baik, tapi kita masih menderita. Kita masih melakukan sesuatu dengan tulus. Masih diomong begini. Enggak masalah, justru gitu itu. Justru kalau kita ngerti, ya, orang berkata-kata misalnya tentang kita, hal-hal yang enggak sesuai dengan yang sebenarnya. Kalau itu adalah perbuatan yang sengaja, sebaiknya, saudara, ya kita syukuri. Justru itu kesempatan untuk kita menerima favor yang dari Tuhan. Memang kalau saya sih, kalau bisa diluruskan, diklarifikasi ya diklarifikasi. Tapi kalau sudah ada upaya untuk mengklarifikasi, tapi masih belum bisa, ya sudah diserahkan sama Tuhan. Saya enggak mau mikiri yang begitu-begitu. Pernah kejadian, seseorang enggak kenal, enggak apa, saya ngomong-ngomong aja enggak pernah, ya. Dia nulis buku sendiri, minta pendapat saya, waktu masih konsep itu minta pendapat saya, gimana ini, lawang saya lihat sudah enggak sesuai dengan firman Tuhan. Ayat-ayatnya diputar balik. Sudah jadi buku ini, saya katanya mau ketemu, saya enggak mau nemui. Bukan tidak mau dengan sengaja begitu. Saya pikir kalau substansi hal yang dasarnya enggak sama, gimana kita bisa berdiskusi. Tapi waktu itu Pak Sunaryadi menerima tawarannya dengan mempertimbangkan, baik sih pertimbangannya. Akhirnya dia nangkapnya malah keliru, saudara. Malah ngecap gereja, satu institusi kena. Lah kalau sudah institusi, saya harus turun. Kata harus ini sudah harga mati, saudara. Karena ini sudah menyangkut institusi. Saya harus bertanggung jawab terhadap Tuhan maupun terhadap jemaat. Nah, diupayakan untuk ketemu, harus diklarifikasi. Akhirnya ya enggak bisa diupayakan, masih akhirnya mereka enggak mau, ya singkat cerita enggak bisa diklarifikasi, ya sudah saya serahkan ke Tuhan. Setelah itu ya saya enggak mikiri, saudara. Memangnya cuman itu yang dipikiri, terlalu banyak yang dipikiri. Sudah enggak mikir saya, jalan saja. Jadi sebetulnya saudara, kalau seandainya itu nanti keluar kata-kata yang miring, kata-kata ini silakan aja udah. Itu bukan tanggung jawab, urusannya sama Tuhan. Dan kita bukan seorang, kita ini institusi. Pelayanan-pelayanan kita ada di YouTube. Live streaming kita buka, semua orang bisa menilai, semua orang bisa melihat dan mendengar yang diajarkan di tempat ini.
Semua bisa. Nah, kaget dia waktu dia diberitahu alamat website kita, live streaming kita. Wih, dikira kita tertutup, kita nggak berani. Saudara, kalau kita tidak ada sesuatu yang kita sembunyikan, kenapa kita perlu takut nutup-nutupi? Tidak ada yang ditutup-tutupi di sini. Masih bisa salah? Masih. Kalau seandainya salah, langsung aja terbuka kan enak. Dengar, tahu, oh ini salah, ini benar atau salah, gini. Ya langsung diklarifikasi. Karena tidak ada kepentingan-kepentingan pribadi, tidak ada sesuatu yang kita tutup-tutupi, tidak ada, kita mau open, dan dia mungkin dengar begitu, dia diberitahu, bisa dengar pengajaran kita di website, bisa dengar di live streaming di jam-jam tertentu, oh kita terbuka. Semua bisa mendengar, semua bisa melihat. Karena memang tidak ada unsur kepentingan-kepentingan pribadi. Saya salah satunya juga terus mengawasi setiap pengajar-pengajar yang mengajarkan di mimbar. Kami punya waktu untuk ketemu, saling berdiskusi tentang pengajaran-pengajaran yang kami ajarkan. Jadi saya enggak sendiri. Saya di sini enggak one man show, saudara. Banyak yang lain yang bisa melengkapi semua yang tidak ada di dalam diri saya. Dan kenyataannya memang seperti itu. Makanya saya tadi, ya saya 61 ketika kita berharap 1 tahun ini, nanti ada yang lain, teman-teman yang lain, membahas ini, melengkapi, menyempurnakan, membuat kita semua jemaat Tuhan diperlengkapi dan memiliki pengertian yang utuh. Ini gambarnya, saudara, kalau kita lihat ya. Gambar ini sengaja saya pilih, supaya kita tahu, ini zaman Raja Nero, orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, itu dibuat permainan, ditaruh di gelanggang, kemudian singa yang lapar dilepaskan. Dan apa yang diperbuat oleh mereka? Mereka itu tetap berdoa, memuji Tuhan. Kita kadang-kadang gak mikirkan, ya, kebenaran-kebenaran yang Tuhan mau dan yang Tuhan ajarkan. Kadang-kadang sedikit yang mau. Tadi disinggung sama istri saya, 10 orang sakit kusta, yang tahu berterima kasih cuma 1. Sebagian besar sebetulnya, ciri khas orang percaya itu, seperti yang 9 itu. Jarang yang tahu berterima kasih sama Tuhan. Jarang. Yang dipikirkan itu cuman sebatas apa yang bisa dicapai di dunia. Bagaimana bisa sukses, bagaimana bisa bahagia, itu semua pasti ditambahkan. Kalau kita tahu tujuan Tuhan, cari dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Untuk mendapatkan favor, tujuan Tuhan itu jelas. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Dia. Untuk supaya Dia dimuliakan. Jangan anggap favor itu cuma sesuatu yang menyenangkan. Ada saat-saatnya mungkin. Tidak tahu kapan itu datangnya. Kalau kita menangi ya puji Tuhan, tapi ingat baik-baik saudara. Tidak ada jalan keluar, tidak ada yang tidak ada jalan keluar di dalam Tuhan. Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Saya percaya kita yang lihat seperti itu orang dimakan singa gini. Saya percaya saat dia ditangkap, dia sendiri rohnya sudah hilang, nggak terasa sudah di surga. Tapi paling tidak harus kita tahu bahwa kita itu adalah orang-orang yang dipercaya, diberi mandat oleh Tuhan. Ada di pihak Tuhan selalu. Jangan takut, saudara. Tuhan tidak pernah Dia lalai menepati janjinya. Janji surga dilupakan sama Tuhan? Saya yakin enggak. Surga itu pasti ya dan amin.
Sekarang tergantung saudara dan saya. Tetap bisa mempertahankan iman kita sampai ke akhir, tetap setia atau tidak. Jadi kita ngelihat 2016 itu pemenuhan janji Tuhan. Marilah kita bersiap diri untuk menerima pemenuhan janji Tuhan di dalam kehidupan kita di tahun 2016 ini. Supaya tujuan Tuhan atas semua ini, yaitu supaya namanya dimuliakan melalui kehidupan kita, akan terjadi di tahun 2016 ini. Tahun 2016 kita jalani sebagai tahun pemenuhan janji-janji Tuhan.